Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dikaruniakannya kepada kita yang tiada henti-hentinya. Kita mestinya bersyukur kepada Allah dengan mengakui nikmat itu dari Allah, mengucapkan alhamdulillah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu sepanjang kita terjaga atau tidak tidur, karena nikmat Allah itu diberikan kepada kita satu hari satu malam, setiap saat diberikan. Sehingga kalaulah kita mentaati Allah sebagai tanda syukur kita, sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu belum sebanding dengan nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kajian di hari Ahad yang lalu telah kita kaji tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antara amalan khusus yang disyariatkan adalah ibadah kurban, yakni menyembelih binatang kurban. Pada hari ini kita pelajari tentang sejarahnya dulu, baru nanti praktek daripada kurban. Sejarah ibadah kurban itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 109. Yakni wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya
inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fatainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita kaji satu persatu ayat ini dari sisi pelajaran yang terambil di dalam ayat-ayat tersebut. yakni ayat yang pertama atau 99 dari surah As-Saffat, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Dari ayat ini paling tidak ada 4 hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam hidup kita ini. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berhijrah dan mencari tempat yang kondusif untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah di jalannya. Kalau di suatu tempat sudah tidak bisa berdakwah, tidak bisa beribadah secara sehat, kondusif, seperti Nabi Ibrahim ketika ada di Mesir itu berhadapan dengan Raja Namrud, maka diperintahkan untuk hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Makkah selama 13 tahun masih saja mendapatkan gangguan terus dari kafir Quraisy, maka Allah memerintahkannya untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sekian tahun berdakwah pada kaumnya, ternyata yang didapat bukan sambutan baik, akan tetapi cercaan, hinaan, bahkan usaha pembunuhan terhadapnya. Jadi, Nabi Ibrahim akan dibakar. Ia dipaksa untuk menceburkan diri ke dalam api yang sedang menyala. Setelah Allah menyelamatkannya, beliau diperintah untuk berhijrah ke negeri Syam. Dalam hal ini Palestina, untuk melanjutkan gerakan dakwah, untuk melanjutkan dakwahnya. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk meluruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah di dalam setiap perbuatan. Maka tidak dikatakan inni dhahibun ila Palestina atau inni dhahibun ila Syam, akan tetapi inni dhahibun ila Rabbi, kepada Tuhan. Ya. Artinya karena keikhlasan untuk melaksanakan hijrah itu, maka kita pun supaya ikhlas di dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari ridha Allah, tidak mencari yang lainnya. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk membulatkan tekad di dalam menempuh sebuah tujuan yang mulia. Jadi kalau sudah mempunyai tujuan yang mulia, yang baik, yang sesuai dengan syariah Allah, maka bulatkan tekad. Seperti ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru manusia agar berhaji ke Baitullah, Nabi Ibrahim meragu, yakni apakah kiranya suara saya sampai, maka menyatakan kepada Allah, ya Allah, kaifa uballighu an-nas wa sauti la yanfudhuhum. Ya Allah, bagaimana saya suruh menyeru manusia sedangkan suara saya tidak akan menembus mereka.
Maka Allah mengatakan nadi wa alainal balagh. Panggillah, serulah manusia, sayalah yang akan menyampaikan. Artinya membulatkan tekad juga ketika mau pergi maka ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi menuju Allah, Allah mesti akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kata Allah, apabila kamu berkehendak, berazam, berkeinginan keras, sudah pasti, maka bertawakallah kepada Allah. Berangkat dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tujuan yang mulia. Misalnya mau bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa, maka itu perbuatan mulia. Jangan khawatir, wah nanti saya kembali lagi kepada dosa. Jangan khawatir nanti tobat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah bertobat dan yakin bahwa Allah akan menerima tobatnya. Ya. Begitu pula ketika kita berdoa, jangan berpikir paling doa saya tidak dikabulkan. Ya. Atau berpikir, oh saya sudah berdoa sejak dulu saja tidak dikasih. Itu namanya tidak yakin. Maka bulatkan tekad berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai apa yang diinginkan. Kalaulah belum tercapai, maka diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hidupnya tidak sengsara dengan doanya belum dikabulkan itu. Dia mendapatkan ketentraman, kedamaian. Juga yang pasti mendapatkan pahala untuk hidup di akhirat nanti. Yang keempat, Allah memerintahkan kita agar senantiasa mengingat kematian. Karena kembali kepada Allah itu juga bisa diartikan mati. Pergi kepada Allah bisa diartikan juga mati. Bagaimanapun juga hebatnya seseorang di dunia ini, apakah itu pejabat, apakah itu orang kaya, apakah itu sehat badannya, apakah itu seorang karateka, apakah itu orang petani, akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam hidup ini sering bahkan terus mengingat kematian, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Karena khawatir kalau mati itu menjemput sedangkan kita belum dapat bekal untuk mengarungi kehidupan di akhirat itu. Akhirnya kita bertobat, kita melakukan yang baik-baik, yang lebih banyak. Maka dari itu minimal 5 kali sehari mengingat mati. Dengan apa? Dengan berdoa agar mati husnul khatimah. Sehingga kita ingat mati terus karena berdoa agar mati husnul khatimah. Syukur lagi kalau dengan berziarah kubur, ya, kalau ada kesempatan itu juga menjadikan mengingat mati. Karena memang di antara disyariatkannya berziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian. Yang kedua, dari Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Ada 3 hikmah yang bisa diambil
dari doa ini, Rabbi habli minas shalihin. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa hanya Allah saja yang menciptakan, mengatur dan merawat semesta ini. yakni kita menguatkan tauhid rububiyah kita. yakni mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur, merawat alam semesta ini. Maka meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, habli. Dan hanya Allah lah yang menurunkan rizki, memberikan anak, menurunkan hujan, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberi kita sakit dan menyembuhkannya. Maka Nabi Ibrahim meyakini hal itu karenanya beliau memanggil Allah dengan kata Rabb, ya Rabb, Rabbi, ya, yaitu yang memelihara dan yang merawat. Ya, lebih umum daripada Allah. Rabbi, Rabbana, ya, karena memikirkan, mengakui tentang yang merawat. Setelah kita meyakini hal itu, maka wajib bagi kita sebagai konsekuensi logis dari keyakinan tersebut, yakni tauhid rububiyah, untuk tidak beribadah dan meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Di sini kita dapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memohon kecuali kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Nah, ini disebut tauhid uluhiyah, yakni tauhid ubudiyah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Doa adalah termasuk ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Jadi tauhid rububiyahnya kuat, kemudian tauhid uluhiyahnya juga kuat. Orang jahiliyah itu tauhid rububiyahnya ada, yakni meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi. Tapi ketika meminta, bukan meminta pada Allah, meminta pada Lata, Uzza, Manata, dan patung-patung yang lainnya. Jadi orang sekarang bisa jadi lebih jelek tauhidnya daripada orang jahiliyah, karena orang sekarang sudah banyak yang meyakini adanya sesuatu zat yang memberi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyembah berhala, ya. yakni mengakui berhala itu sebagai pemberi, itu namanya tauhid rububiyahnya sudah rusak. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita adab berdoa. Bagaimana cara berdoa? Di antaranya adalah hendaknya kita tidak meminta sesuatu kepada Allah di dalam kehidupan ini, kecuali jika sesuatu tersebut mempunyai maslahat di dalam hidup kita di dunia dan akhirat secara bersama-sama. Maka Nabi Ibrahim minta anak, Rabbi habli minas shalihin. Wahai Tuhan, berilah aku keturunan yang saleh. Saleh ini akan membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Bukan anak yang cerdas, anak yang sukses, anak yang apa, tapi yang soleh. Karena anak cerdas belum tentu baik untuk akhirat. Sukses juga belum tentu baik untuk akhirat. Akan tetapi kalau soleh,
apakah itu cerdas ataukah itu tidak cerdas, apakah itu kaya ataukah itu miskin, sukses atau tidak sukses, insya Allah akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Baik untuk orang tuanya maupun untuk diri anak itu sendiri. Kita lihat umpamanya Nabi Ibrahim tidak meminta keturunan kecuali keturunan yang soleh. yakni keturunan yang akan meneruskan perjuangannya di dalam menyebarkan dan menegakkan agama Islam. Keturunan yang akan selalu berbakti kepada orang tua di saat masih hidup dan selalu mendoakannya tatkala ia telah meninggal dunia. Begitu juga kita seandainya meminta sesuatu kepada Allah, hendaklah meminta sesuatu yang ada manfaatnya di akhirat kelak. Seperti minta anak yang soleh, harta yang barokah, ilmu yang bermanfaat, istri yang solehah, dan seterusnya. Jadi ada kaitannya dengan untuk urusan akhirat. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya atau kepada kami yang barokah, ya, yang banyak, yang barokah. Jangan yang banyak saja. Kalau banyak saja belum tentu barokah. Ketika rezeki itu banyak dan tidak diberi barokah oleh Allah, maka bukan membuat ketentraman, akan tetapi justru semakin mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 201-202 Allah berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashaddu dzikra. Fa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Ya, ini sebagai dasar bahwa berdoa itu supaya mengkait dunia dan akhirat, jangan hanya dunia saja. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikir lebih banyak dari itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy jahiliyah itu suka membangga-banggakan nenek moyang. Maka ketika turun Islam diperintahkan supaya banyak membanggakan Allah, berzikir kepada Allah. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Jadi kalau kita hanya minta di dunia, maka tidak ada bagian kita di akhirat nanti. Bisa jadi kaya, meminta kekayaan kepada Allah, tapi kekayaan itu tidak kebawa ke akhirat. Hanya untuk bangga-bangga di dunia. Karena mintanya hanya kaya, akhirnya kekayaan itu dipakai hanya untuk dunia, untuk sombong, untuk pamer, untuk urusan-urusan dunia. Akhiratnya tidak dibagi sedikit pun. Akhiratnya tidak diberikan sedikit pun. Padahal kehidupan yang akhirat adalah kehidupan yang abadi, adalah kehidupan akhirat. Begitu pula ketika orang meminta misalnya, "Ya Allah, jadikanlah saya pemimpin." Ya. Pemimpin titik, ya nih, jadikan saya wali kota, jadikan saya presiden, jadikan saya DPR. Hanya di dunia saja, akhirnya ya diburu dunia.
Tidak ada yang nyampe ke akhirat, bahkan bisa membunuh dia di akhirat nanti. Ketika dia korupsi, ketika dia tidak adil, ya. Ketika dia bohong. Ya. Dalam suatu hadis bahwa pemimpin yang bohong, yang tidak adil, itu nanti yaumul qiyamah akan berjalan di depan para pendukungnya untuk masuk ke dalam neraka kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun, ini dikisahkan dalam hadis itu, dia seperti Firaun akan membawa para pendukungnya untuk menuju neraka. Maka ketika kita berdoa hendaklah mengikuti yang 202, yakni Al-Baqarah 202. Di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ini kebahagiaan dunia dan akhirat. Seringkali ini untuk penutup doa, akan tetapi doa yang di depannya tidak mencerminkan akhirat. Yaitu menunjukkan yang berdoa itu tidak paham. Ya Allah, jadikanlah saya pejabat. Titik. Ya. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, tapi ning dunyane tadi sudah mintanya adalah untuk dunia. Karena dia itu yang diminta hanya dunia, jabatan misalnya. Maka dengan cara apapun yang bisa menyampaikan jabatan tadi, dia akan tempuh, halal atau haram. Ketika dalam mencari jabatan itu menempuh jalan haram, otomatis setelah dapat jabatan, ya akan digunakan untuk keharaman. Ya, karena urusannya hanya dunia. Beda kalau orang berdoa, ya Allah berilah saya jabatan ini agar saya bisa memperjuangkan ya, syariat Allah, memperjuangkan agama Allah, ya, memperjuangkan agama Allah dengan jabatan yang saya terima itu. Maka akhirnya mencarinya juga berpikir apakah itu nyampe kepada Allah atau tidak. Setelah dapat juga akan dilakukan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi orang-orang yang mengatakan berdoa, berilah kebaikan di dunia dan berilah kebaikan di akhirat. Pelajaran yang kedua, fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim. Ada dua hikmah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, kalau kita sudah berdoa secara sungguh-sungguh dan terus-menerus, tetapi Allah belum mengabulkannya juga, kita tidak boleh putus asa. Karena putus asa terhadap rahmat Allah adalah sifat orang-orang yang tidak beriman. Jadi berdoa apapun, apakah itu meminta keselamatan, apakah itu meminta dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Apakah meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dunia yang bermanfaat dunia dan akhirat, maka terus berdoalah kepada Allah, jangan sampai putus asa. Allah berfirman, wala tai'asu min rahillah. Innahu la yai'asu min rahillah illal qaumul kafirun.
dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang di dalam doa itu tidak ada permintaan dosa dan tidak pula pemutusan tali persaudaraan, kecuali Allah akan memberinya dengan doa itu salah satu daripada yang tiga ini. Ya. Bahkan ketiga-tiganya bisa diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah akan disegerakan pengkabulan doa tersebut. Antu ajjala lahu da'watuhu, segera dibayar. Cash, ya, berdoa beberapa hari kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yuddakhiralaha wa imma yuddakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doa itu diakhirkan, artinya ditangguhkan di akhirat, yaitu berupa pahala yang besar, karena doa itu adalah ibadah. Dan bisa saja doa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keturunannya. Misalnya kita berdoa, ya Allah jadikanlah anak-anak saya anak yang soleh. Ya Allah berikanlah anak-anak saya rizki, keturunan saya rizki yang bermanfaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Selama kita hidup, anak kita rezekinya masih pas-pasan. Bisa jadi setelah kita mati, dia akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan yang kita minta. Maka dari itu jangan putus asa. Yang pasti adalah kita akan mendapatkan pahala. Wa imma ayyasrifa anhu minassu' mithlaha. Yang ketiga, bisa jadi dengan doa itu akan dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik. Ya, yang tidak baik di dunia ini tentunya akhirnya menjadi baik di akhirat. Beratnya kita tetangga kita hidupnya cukup bagus, rezekinya lancar, anaknya api-api, ya. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah saya kelancaran dalam rezeki, kebaikan untuk anak-anak saya dunia dan akhiratnya. Tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memberikan perasaan sabar, perasaan menyadari bahwa Allah memberikan rizki itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah meluaskan rizki bagi sebagian orang dan menyempitkannya bagi orang yang lain? Ya. Menyempitkannya artinya memberikan rizki yang tidak cukup bagi orang lain. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir.
Dan itu juga tetap memotivasi dia untuk bertawakal kepada Allah. Karena Al-Quran mengatakan, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dan hari-hari itu akan diputar antara manusia. Yang namanya berputar ya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Maka akhirnya orang yang berdoa tadi menyadari, oh sekarang saya masih ada di bawah. Insya Allah suatu ketika Allah akan menjadikan saya di atas. Artinya menambah rezekinya. Nah, dengan kesadaran-kesadaran itu, akhirnya menjadi tentram hidupnya. Itulah yang namanya ayusrofa anhu minasu mitlah. Qalu, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, atau para sahabat berkata, idzan nukthira. Kalau begitu, karena tidak ada ruginya orang yang berdoa, bisa diberi langsung, dikabulkan, bisa disimpan, ditangguhkan, bisa mendapatkan pahala di akhirat, dan bisa dijauhkan dari malapetaka, maka kami akan memperbanyak berdoa. Jadi para sahabat mengatakan kami akan memperbanyak berdoa. Apa jawaban Rasulullah? Allahu aktsaru. Allah akan lebih banyak mengabulkan kamu kalau kamu banyak berdoa. Ya. Baik itu satu doa berulang-ulang maupun permintaan yang macam-macam, itu akan lebih kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang utama kita minta kepada Allah adalah minta ampunan. Minta ampunan dari Allah, dari dosa-dosa. Karena betapa banyaknya dosa kita. Sedangkan umur kita itu berkurang. Maka Abu Nuwas mengatakan, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Kata Abu Nuwas mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak pantas untuk menjadi penghuni surga. Akan tetapi, aku tidak kuat untuk berada di neraka. Lalu setelah itu dalam bait yang terakhir, Dhunubi mislu a'dadir rimal. Jadi bahwa dosa-dosaku bagaikan pasir-pasir yang ada di lautan. Sedangkan umurku wa umrina kisum fi kulli yaum. Sedangkan umurku berkurang setiap harinya. Fabli, maka berilah aku taubat ya Allah. Dan apabila engkau menolak taubatku, lantas aku harus bertobat kepada siapa lagi. Artinya minta mohon diampuni dosa-dosa itu adalah yang terpenting menurut saya ya. Lalu juga contoh Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia meminta dikaruniai anak itu tidak hanya sekedar 1 kali, 2 kali, namun puluhan kali beliau meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikuatkan dalam ayat Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku. Berarti
berdoa terus kepada Allah. Ismail dan Ishak, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, cukup itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan, saya persilakan. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama diperbolehkan, yakni kita berpuasa di bulan Dzulhijjah itu di antara amalan yang disyariatkan adalah untuk berpuasa. Berpuasa itu boleh dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, boleh memperbanyak di antara itu, dan yang harus gampangnya sunnah muakkadah dilakukan itu adalah hari Arafah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang menyatakan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada hari-hari 10 ini. Nah, amal soleh ini termasuk di dalamnya adalah puasa. Itu dasar, sebagai dasar diperbolehkannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau si pengorban itu minta, misalnya minta kaki belakangnya untuk untuk dirinya sendiri, apakah boleh? Boleh. Selama para ulama memperbolehkan sepertiga paling banyaknya. Sepertiga itu untuk dirinya. Maksud untuk dirinya adalah yang dimakan. Ya. Beda kalau misalnya ada orang, misalnya di warshop itu ketentuannya adalah 2/3 dikembalikan kepada 2/3 diberikan kepada pengorban untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi misalnya kok ada orang menyerahkan kambingnya ke panitia, lalu oleh panitia atau dia minta 2/3 untuk saya bagikan kepada orang lain, untuk ikut membagikan kepada tetangganya, ya boleh saja kalau seperti itu. Tapi kalau yang berhak dimiliki, apakah itu mau dimasak, apakah itu mau untuk mengundang teman-temannya, apakah itu mau disimpan, itu 1/3. Ini ulama menyepakati seperti itu. 1/3 boleh hak dia. Wahai berkorban terus Pak ngumpul ke sedulur-sedulur, ya dari 1/3 itu yang 1/3 dibagikan kepada yang berhak menerima. Itu Bapak ya. Ada lagi? Cukup, insyaallah kita lanjutkan hari yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.